Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin jamaah zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ketika dulu saya mondok di Pondok Modern Gontor 40 tahun yang lalu, ada sebuah ungkapan yang menarik yang tidak saya lupakan terkait dengan waktu, yaitu ma kuntu ahsibu annal waqta yamurru bihazihi sur'ah. Sungguh saya tidak menduga bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan nampaknya memang seperti itu adanya, bahwa waktu terasa begitu cepat, mulai dari pergantian dari detik ke menit, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, tak terasa. Dari Ramadan ke Ramadan, dari Idul Fitri ke Idul Fitri, dari Syawal ke Syawal, atau dari Idul Adha ke Idul Adha, tak terasa. Dan sekarang kita sedang berada di mendekati Ramadan, yang insya Allah 3 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang datang setahun sekali, bulan Ramadan yang dimuliakan, bulan Ramadan yang ketika ibadah dilipat gandakan pahalanya, bulan Ramadan yang Allah sendiri yang menilai semua amal-amal ibadah dari kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah. Terkait dengan waktu, maka kita sebagai umat Rasulullah memang diharuskan untuk memperhatikan tentang waktu. Di dalam Al-Quran dikatakan wal asr, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali, dan seterusnya. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, hadirin jamaah zuhur yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan sekarang ini saya memilih tema orang cerdas adalah orang yang tidak menyia-nyiakan ibadah di bulan Ramadan. Mengapa saya memilih tema ini? Pertama, jelas karena 3 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Kita akan beribadah di bulan Ramadan. Kita meyakini bahwa dalam hidup ini di dunia sifatnya sementara. Kita meyakini ada alam kubur, kita meyakini ada alam akhirat. Alam kubur dan alam akhirat adalah proses pertanggungjawaban dari apa yang diperbuat oleh kita manusia, khususnya umat Rasulullah selama hidup di dunia. Karena itu baik buruk dari perbuatan kita nantinya akan dihadapkan kepada yang namanya yaumul mizan, hari pertimbangan, atau yaumul hisab, hari perhitungan. Akan ditimbang, akan dihitung amal-amal ibadah kita antara pahala dosa, pahala dosa, pahala dosa. Satu ungkapan mengatakan life is a matter of choice. Hidup itu adalah perkara pilihan. Mau pilih yang mana di antara dualisme bahagia dan sengsara, di antara dualisme nikmat kubur dan siksa kubur, di antara dualisme di alam akhirat ada surga dan neraka. Kita disilahkan untuk memilih yang mana, yang bahagia selamat atau yang celaka sengsara, nikmat kubur atau siksa kubur, surga atau neraka. Hadirin jamaah zuhur yang semoga dirahmati Allah,
manusia di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan, walaupun ada banyak ayat-ayat yang memang menggembirakan. Tetapi saya ingin menyoroti dalam konteks muhasabah, dalam konteks persiapan Ramadan, adalah ayat-ayat yang tidak menguntungkan. Yang pertama, manusia digambarkan sebagai makhluk yang rugi, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Yang kedua, manusia yang tidak bersyukur dikatakan kafir atau kufur nikmat. Lalu dikatakan juga zalim. Dapat kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan Allah tambah nikmat yang ada pada kalian. Tetapi jika kalian tidak bersyukur, kata Allah, tunggulah sesungguhnya siksaku amat pedih. Ayat ini menjelaskan kafartum, kalau kalian kufur nikmat. Di dalam surat yang sama, surat Ibrahim ayat ke-34, bahkan bukan hanya kufur tapi zalim. Ayatnya mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kata Allah, dan sudah aku berikan semua yang kalian minta kepada aku. Jika kalian menghitung-hitung semua nikmat-nikmatku, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu cenderung zalim dan kufur nikmat. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19-21 ditegaskan manusia itu makhluk yang bakhil, yang pelit. Di situ dikatakan inna insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kalau dia diberikan kesulitan hidup, dia ingat sama Allah, dia berdoa sama Allah, dia tahajud, dia duha, rajin. Tetapi ketika dia diberikan limpahan rezeki, dia menjadi pribadi yang kikir. Ini Al-Quran yang menegaskan seperti itu. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Ayat ini belum titik, masih koma. Jadi ketika diciptakan dalam keadaan sempurna, tidak mensyukuri karunia Allah, tidak banyak beribadah, tidak banyak beramal soleh, maka berlaku ayat selanjutnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang sehina-hinanya. Itu Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat, mereka yang hijrah, berpindah dari kezaliman ke kesadaran, meningkatnya ibadah secara kualitas dan kuantitas. Bahkan diungkapkan bahwa manusia itu tempat salah dan hilaf. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dan khilaf? Siapa di antara kita yang belum pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang belum pernah meninggalkan sholat? Siapa di antara kita yang belum pernah melakukan satu sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela? Siapa di antara kita yang belum pernah mengecewakan orang tua kita? Siapa di antara kita yang belum pernah mengkondisikan uang subhat atau uang haram dan semacamnya? Itu semua adalah amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Karenanya ada satu riwayat yang mengatakan bahwa andaikan dalam satu komunitas manusia semuanya taat, patuh, beribadah kepada Allah, tidak ada yang berani berbuat dosa,
maka Allah binasakan komunitas manusia itu, Allah ganti dengan komunitas manusia yang baru. Lalu komunitas manusia yang baru itu berbuat salah, berbuat hilaf, berbuat dosa, maksiat, mengkondisikan uang subhat atau uang haram, bahkan ada yang berzina dan semacamnya. Lalu mereka ketika diberikan umur panjang, mereka sadar dari kesalahannya, mereka hijrah, mereka tobat, mereka melakukan jihad untuk memperbaiki diri. Lalu Allah ampuni. Itu adalah satu keniscayaan bagi manusia dalam hal berbuat salah dan hilaf. Tetapi ketika Allah berikan kesempatan umur panjang, maka kesempatan itu hendaknya digunakan untuk memperbaiki diri. Karena itu hakikat kita nih diberikan kesempatan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah, adalah untuk memperbaiki diri, adalah untuk menambah bolong-bolong dari kewajiban yang kita tinggalkan, adalah untuk menambah pahala-pahala supaya nanti ketika dihadapkan yaumul hisab atau yaumul mizan, maka dalam timbangan itu pahala kita surplus, lebih banyak, dan kemudian kita selamat. Saudaraku hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Karena itu, karena manusia nggak luput dari salah dan hilaf, berbuat dosa, maksiat dan sebagainya dalam keseharian, utamanya 11 bulan di luar Ramadan. Dalam satu hadis diungkapkan bahwa manusia itu potensial masuk neraka. Hadisnya mengatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Orang-orang kafir itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam zumar, yaitu berbondong-bondong atau kelompok-kelompok. Di dalam itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-71. Nah, hadis mengatakan yaridun nasruhumun nar summa yasduruna minha bi'amalihim fa'awaluhum kalamil barqi summa kamarir rih summa karaqibi summa kahadril farasi summa kasyadir rijal summa kamashihim. Hadis ini riwayatnya sahih. Artinya manusia akan masuk neraka. Yaridunas kulumunar, semua manusia akan masuk neraka. Lalu mereka akan keluar dari neraka karena perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Yang pertama dimasukkan di dalam api neraka, keluar bagaikan sinar kilat. Yang kedua dimasukkan di dalam api neraka, keluar bagaikan kencangnya tiupan angin. Yang ketiga keluar bagaikan kencangnya larinya kendaraan. Yang keempat keluar bagaikan kencangnya larinya kuda. Yang kelima keluar bagaikan kencangnya larinya laki-laki. Dan yang keenam masuk dalam neraka, keluar bagaikan lambatnya seseorang berjalan. Hadis ini menjelaskan bahwa masuk neraka itu akan ada 6 kelompok. Maksudnya akan ada yang sangat sebentar di neraka, ada yang agak lama atau lama sekali, khalidina fiha, khalidina finnar, kekal di dalam api neraka. Nah, kata hadis tadi, sebentar atau lama tergantung perbuatan kita hidup di dunia ini. Perbuatan kita selama Allah berikan kesempatan, apakah memperbaiki diri, apakah mau hijrah, apakah mau tobat atau tidak, apakah ketika diberikan kesempatan ibadah di bulan Ramadan di mana dilipat gandakan pahalanya itu dimanfaatkan atau tidak. Lalu di dalam surat Az-Zumar ayat ke-73 dikatakan bahwa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannah zumar. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya masuk ke dalam surga zumar. Kelompok-kelompok atau rombongan-rombongan. Menurut ahli tafsir bahwa masuk surga ada kelompok 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Maka sama seperti hadis tadi, ada 6 kelompok. Artinya ketika kelompok 1 masuk surga, kelompok kedua dan seterusnya menunggu. Menunggunya di mana? Transitnya di mana? Hanya ada 2 tempat.
surga atau neraka. Maka kelompok satu masuk surga, kelompok dua transit dulu di neraka. Ada kesamaan antara hadis yang riwayatnya sahih dengan ayat suci Al-Quran. Pertanyaan kemudian, betulkah bahwa kita semua potensial masuk neraka? Tentu jawabannya kita kaitkan dengan yang kita perbuat dalam keseharian, keberanian berbuat dosa, keberanian meninggalkan kewajiban ibadah mahdhah, lalu tidak adanya kesadaran untuk berinfak, bersedekah, beramal soleh dan sebagainya. Maka pertanyaan selanjutnya, apa solusinya agar kita tidak masuk ke dalam neraka? Hadirin, solusinya adalah Ramadan ini, kesempatan yang datang setahun sekali ini, apakah kita manfaatkan atau tidak? Apakah kita jadikan sebagai kendaraan yang menyelamatkan sampai tujuan yang membahagiakan, yakni nikmat kubur dan surga? Tadi malam saya berangkat dari Bandung, naik Parahyangan menuju Gambir. Ada banyak gerbong, setiap gerbong ada penumpangnya separoh, ada yang 3/4, bahkan ada yang 1/4, bermacam-macam gerbongnya itu. Maka Ramadan diibaratkan gerbong kereta, isinya itu, penumpangnya itu beragam. Maka Ramadan tahun lalu juga beragam. Ada di antara kita yang beribadah secara optimal, maksimal, memperbanyak ibadah selama sebulan penuh. Ada yang separuh, bahkan ada yang sedikit saja beribadahnya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita tahu bahwa selama Ramadan kita akan mendengarkan tentang pahala ibadah puasa, di mana para ustadz mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min syami ila ju'wal atas, berapa banyak dari mereka yang berpuasa enggak mendapat pahala apa-apa selain hanya lapar dan haus. Jadi kendaraannya kosong. Salat pun demikian. Ada hadis yang menegaskan bahwa salat itu tergantung khusyuknya. Semakin khusyuk, semakin besar pahalanya. Semakin kurang khusyuk, semakin sedikit pahalanya. Maka sholat Ramadan pada akhirnya tergantung kita yang mengamalkannya. Oleh karena itu, kita semangat untuk menghindarkan hal-hal yang buruk, lalu berusaha menggapai hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang kedua, kaitkan dengan umur, bahwa umur umat Rasulullah itu tidak lama. Kalau umat nabi-nabi terdahulu bisa sampai ratusan tahun, umat Rasulullah bahkan digambarkan oleh beliau sendiri, mu'tarakul manaya ma baina sitin wa sab'in. Pertarungan maut umatku itu dalam bilangan antara usia 60 sampai 70 tahun. Ditambahkan oleh Ibnu Majah, tetapi sangat sedikit sekali yang sampai 70. Walaupun kemudian ada yang sampai 70, 80 itu bonus. Bahkan mereka yang sampai 70, 80 sudah berkurang panca inderanya, kesehatannya, staminanya, bahkan di umur 70-an sudah bed rest bertahun-tahun. Di atas tempat tidur saja, tidak bisa beribadah secara maksimal. Oleh karena itu Rasulullah memberikan gambaran titik hijrah, titik tobat itu adalah usia 40. Rasulullah memberikan satu sabda yang menarik bagi kita. Dikatakan, man atat alaihi arba'una sanatan walam yablugh khairuhu syarrahu falyatahajar ilan nar. Barang siapa yang usianya sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum melebihi keburukannya, falyatahajar ilan nar, maka lemparkan saja ke dalam api neraka. Hitam putih. Tapi ada hadis yang akhirnya berbeda. Man atas alaihi arba'una sanatan walam yablugh khairuhu syarrahu falyasta'id ilan nar.
siapa yang usianya sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum melebihi keburukannya, sholat-sholat yang dilaksanakannya belum lebih banyak daripada sholat-sholat yang ditinggalkannya, amal-amal baiknya, pahala-pahalanya belum lebih banyak daripada dosa-dosanya, orang yang seperti ini, kata Nabi, fal yastaid ilanar, maka siap-siaplah dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, hadis yang kedua ini cukup menggembirakan. Mengapa? Karena kalimat fal yastaid ilanar, siap-siaplah dimasukkan ke dalam api neraka, artinya ketika kita masuk usia 40, masuk 50, di atas 50, kita diberi kesempatan memperbaiki diri. Bolehlah di usia 20-an sampai 30-an kita berada pada fase jahiliyah kehidupan, berani berbuat dosa maksiat, berani mengkondisikan uang subhat atau uang haram, berani meninggalkan kewajiban ibadah mahdhah, ibadah sholat, berani untuk tidak menunaikan kewajiban zakat sebagaimana sesuai syariatnya dan semacamnya. Lalu ketika Allah berikan usia di atas itu, kita hijrah, kita tobat, Allah berikan kesempatan Ramadan, kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk menumpuk pahala. Rasulullah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang amal, ad-dunya mazra'atul jannah, dunia itu adalah ladang untuk menjadi penghuni surga. Maka kehidupan kita keseharian, kerja, keseharian di rumah dan sebagainya, hendaknya kita jadikan ladang amal. Karena itu ketika saya mewawancarai seorang pemilik rumah makan steak Haji Abu Bakar namanya, saya tahu, saya mendengar dia banyak beramal, banyak bersedekah, dia bangun masjid, dia menjadi orang tua asuh fakir miskin, dia membantu pesantren. Lalu saya temui beliau di Steak Abu Bakar di Cipete dekat rumah saya. Lalu saya katakan, apa yang membuat Pak Haji begitu gemar bersedekah, gemar bangun masjid, lalu menjadi orang tua asuh bagi pesantren anak yatim? 3 kata yang beliau jawab, bagi saya hidup adalah pahala. Ulangi, bagi saya hidup adalah pahala. Jadi keseharian itu, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dia perkatakan, atau apa yang kemudian menjadi kebijakan dalam hidupnya, terutama bagi aparat, bagaimana selalu berdampak bertambahnya pahala. Berusaha karena tahu akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu di dalam menghadapi bulan Ramadan, kita berniat optimal di dalam ibadah, yakni senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah. Yang di dalam hadis ada yang mengatakan minimal 75 hari, minimal 100 hari. Kata Nabi, saya istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Padahal kalau coba kita praktekkan, sehari kita bisa 1000 kali, bahkan bisa 5000 kali. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kalau kita punya problem hidup, kita punya hajat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi 10.000 kali, istighfar minimal 5000 kali, maka akan Allah ijabah, Allah kabulkan permintaan permohonan doa kalian itu. Lalu ada ibadah yang tidak harus berbayar selain istighfar. Astagfirullahalazim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini ibadah tidak harus pakai biaya. Beda dengan ibadah umrah atau haji yang sekarang saudara-saudara kita sedang melaksanakannya untuk mendapat pahala yang banyak, yang ada kelipatannya. Di Madinah, di Masjid Nabawi 10.000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Tapi bagi mereka yang tidak punya uang untuk ibadah umrah, ada solusinya, senantiasa istighfar. Bahkan setelah sholat subuh, halaqah ilmi, lalu sholat isyraq 2 rakaat, ibadahnya sama dengan ibadah umrah. Kemudian ada lagi ibadah yang tidak harus berbiaya, baca Quran.
Insya Allah kita semua sudah bisa baca Quran. Hanya saja kita yang tahu sudah dengar bahwa satu huruf saja ada 10 kebaikan. Quran ada di mana-mana, bahkan ada di handphone. Quran itu yang senantiasa bisa kita baca. Karena itu berusaha mendawamkan baca Quran yang insya Allah membawa kepada keselamatan kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa solusi keselamatan bagi kita adalah amalan 7 sunnah Rasul, istighfar setiap saat, enggak pernah putus wudunya, selalu membaca Al-Quran setiap hari, sedekah setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat berjamaah utamanya sholat subuh setiap hari, lalu sholat duha setiap pagi. Kalau itu diamalkan dalam keseharian kita, maka insya Allah Allah akan buktikan yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Makhroja, ada the hidden meaning, mana tersembunyi. Makhroja, jalan keluar dari mana? Jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Allah berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Saya tutup dengan satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah, bergegaslah untuk menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bergegas menyambut bulan suci Ramadan, kita bergegas mengoptimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.